Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami akan membawakan materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai revisi pesan bisnis. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nilu Ketut Karisma Dewi, absen 1. Halo, perkenalkan, nama saya Nima Dewinda Utari, nomor absen 2. Halo, perkenalkan, saya Niketut Arya Pahirasari, absen 3. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Simak baik-baik ya. Baik, materi yang pertama yaitu revisi pesan bisnis. Menurut Dewi, tahun 2007, revisi atau perbaikan pesan merupakan tahap terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis. Pada tahap ini dilakukan kegiatan menyunting atau editing, menulis ulang pesan, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Tahap revisi itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan dan disusun sudah bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada menyunting pesan atau editing. Menyusun pesan bisnis memerlukan proses yang dilakukan dengan hati-hati. Draft pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang atau direview dan diperbaiki lagi, baik dari sudut isi maupun gaya bahasa yang digunakan organisasi serta format penulisannya. Selanjutnya, mengevaluasi isi dan organisasi. Evaluasi dimulai dengan membaca secara cepat dan memusatkan perhatian pada isi organisasi dan format pesan. Draft pesan dibandingkan dengan rencana semula. Selanjutnya, meninjau ulang gaya dan kemudahan pembacaan. Setelah puas dengan isi organisasi dan format pesan, berikutnya dievaluasi gaya dan kemudahan pembacaan. Untuk memastikan kemudahan pembacaan, periksa kembali kosakata panjang, kalimat dan paragraf, serta struktur kalimat. Perlu dicari kemungkinan pesan lebih menarik melalui penggunaan kata-kata dan ungkapan yang lebih kuat dan lebih bersemangat. Selanjutnya, menulis ulang pesan. Ketika menulis ulang, perhatian ditujukan pada setiap kata yang memberikan kontribusi pada kalimat yang efektif dan pengembangan kalimat agar menjadi paragraf yang bertalian secara logis. Banyak dokumen bisnis membengkak karena menggunakan kata-kata dan ungkapan yang tidak perlu. Bagian-bagian yang mengganggu sebaiknya dihilangkan atau dihapus, tentunya setelah lebih dulu menyimpan arsip versi sebelumnya. Selanjutnya ada memproduksi pesan. Desain pesan yang efektif akan memberi pedoman kepada pembaca dalam menyimak seluruh isi dokumen. Desain yang menarik belum tentu efektif. Oleh karena itu, desain yang menarik dan efektif menjadi penting dalam memproduksi pesan. Agar desain pesan bisnis efektif, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada konsistensi. Pemakaian desain yang konsisten dalam seluruh isi dokumen untuk elemen desain yang muncul berulang-ulang, misalnya seperti penggunaan margin, jenis huruf, besar huruf, spasi, dan garis. Yang kedua ada seimbang. Supaya desain terlihat menyenangkan, perlu dijaga keseimbangan ruang antara teks, gambar, dan ruang kosong. Yang ketiga ada terkendali. Desain diusahakan sederhana. Terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan dekoratif akan menyebabkan dokumen terlihat kacau. 4. Rincian. Desain yang baik akan memberi kemudahan bagi pembaca untuk mencari rincian pesan. Rincian pesan yang ingin ditampilkan akan mempengaruhi desain. Selanjutnya ada mencetak pesan. Setelah menyusun pesan dari awal sampai akhir, langkah terakhir adalah mencetak pesan. Mencetak dokumen di atas kertas perlu dilakukan untuk memastikan penampilan dan rincian lainnya. Membaca cetakan percobaan dilakukan untuk memeriksa kebenaran seluruh isi pesan, organisasi, penulisan, format, dan desain. Setelah puas, pesan dicetak kembali dengan pilihan
best equity, dan selanjutnya didistribusikan kepada penerima. Selanjutnya ada pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dengan penulisan draft. Selanjutnya dilakukan penelaah dari sudut substansi, pengorganisasian, gaya bahasa yang digunakan, teknik penulisan atau mekanik, susunan kalimat, format maupun tata letak penulisannya. A. Ada mengedit isi pengorganisasian pesan dan gaya penulisan pesan. Untuk mengevaluasi efektivitas pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan pesan perlu terlebih dahulu dibaca secara cepat atau skimming. Di samping itu, agar audien menjadi lebih mudah untuk menangkap pesan yang disampaikan, perlu dibuat judul, subjudul, huruf tebal, garis bawah, huruf miring, huruf berwarna, tabel, gambar, dan sejenisnya. B. Mengedit teknis penulisan atau mekanika. Melakukan pengeditan dari sudut mekanika atau teknis penulisan pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain: yang pertama ada susunan kalimat yang digunakan, penggunaan kapitalisasi secara tepat, penulisan tanda baca secara benar. C. Mengedit format dan tata letak penulisan. Format penulisan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, tertata rapi, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, maka audien akan senang membacanya. Selanjutnya, pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain pesan-pesan bisnis yang disampaikan melalui sebuah rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi bisnis, dan presentasi bisnis. Meskipun penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dilakukan secara lisan, namun tetap memerlukan pengeditan yang mencakup yang pertama, substansi pesan. Dalam hal ini, pastikan apakah substansi pesan atau inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya, dan apakah data pendukung yang berupa tabel, grafik, bagan, gambar, audio, dan audiovisual juga sudah tercantum di dalamnya. Yang kedua, pengorganisasian pesan, misalnya salam pembuka dan perkenalan diri, penyampaian substansi pesan, dan penutup, misalnya berupa kesimpulan, saran, rekomendasi, atau implikasi. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tulisan. Hal ini karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luwes, dan tidak monoton. Selanjutnya, pemilihan kata-kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dapat dengan mudah dimengerti. Maka komunikator harus dapat memilih kata-kata yang tepat. Seperti pilihlah kata-kata yang sudah dikenal atau familiar, dan pemilihan kata-kata yang singkat, serta hindari kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya, membuat kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat. Beberapa metode dalam pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengilustrasian. Pesan bisnis akan dapat disampaikan dengan baik manakala proses pengembangan kalimat dalam satu paragraf dilakukan dengan tepat. Yang kedua, perbandingan. Dan yang ketiga, pembahasan sebab akibat. Yang keempat, klasifikasi. Dan yang kelima, pemecahan masalah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk menyimak video kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat mudah dipahami dan bisa berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.